Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan kebetulan ada rekan saya Romanus. Juga ada Romo. Saya Romo Maksi. Juga Opa Mbak Harto dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mas Gendon. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi Mbak Harto. Wah, kayaknya ceria sekali Mbak Harto pagi ini Mbak. Iya. Tambah muda. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Mungkin silakan dilanjut Mas Romanus. Iya, sebelum kita tanya dulu. Iya. Kabarnya gimana nih di pagi hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabar saya baik. Sehat. Puji Tuhan. Mbak, kabarnya gimana hari ini? Sehat. Sehat. Sehat juga ya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan, tetap semangat ya Mbak. Tetap Semangat. semangat ya. Iya. Pada hari ini Iya, kita ada pembahasan tentang Santo Edmundus. Santo Edmundus. Edmund. Santo Edmundus di tanggal 20 November ini. Ya. 20. Kita persilakan kepada Romo Maksial Baik. untuk bercerita tentang Santo Edmundus ini. Oke. Selamat pagi Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, saudara-saudari para pemirsa di rumah. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Gendon Iya. dan Romanus, hari ini 20 November, 20 November. gereja merayakan peringatan Santo Edmundus yang biasa disebut Edmundus dari Canterbury. Dia hidup dari tahun 1175 sampai dengan 1240. Dia berasal dari wilayah Abingdon, Oxfordshire di Inggris. Lalu kemudian sempat mendapat tugas sebagai uskup di Canterbury. Jadi kisah hidupnya, semasa muda dia pernah mengenyam pendidikan sampai di Paris. Dia dari Inggris pergi ke Paris untuk belajar, sampai kemudian dia ditabiskan menjadi imam. Lalu dia kembali ke Inggris untuk menjalankan karya pelayanan sebagai seorang imam. Dalam menjalankan karya pelayanan sebagai imam, dia menunjukkan teladan hidup dan semangat kepedulian. Bagaimana dia menjalankan tugas sebagai seorang imam di paroki, di tempat tugasnya, sambil juga dia menjalankan tugas sebagai profesor karena dia adalah dosen, dia mengajar di wilayah, di daerah, di Universitas Oxford, menjalankan tugas sebagai profesor untuk mengajar. Lalu sampai dengan kemudian dia mendapat tugas sebagai uskup dari Canterbury. Canterbury itu untuk wilayah Inggris, itu menjadi wilayah yang boleh dibilang sebagai keuskupan agung gitu. Sebuah wilayah keuskupan yang sangat terkenal di Canterbury. Sehingga ketika dia mendapat tugas itu, dia punya jabatan tugas yang sangat tinggi, sangat penting untuk wilayah, untuk jabatan gereja Kristen di Inggris pada waktu itu. Sehingga ketika dia menjalankan tugasnya sebagai imam yang masih tunduk kepada kepausan, dia menjalankan tugas sesuai dengan apa yang menjadi amanat paus, tetapi dia mendapat pertentangan dari raja-raja Inggris pada waktu itu. Pada masa itu dia sempat mengalami pertentangan dengan Raja Henry ketiga, di mana Raja Henry ketiga meminta untuk membayar pajak kepada semua masyarakat, termasuk anggota gereja, pajak yang sangat besar. Dan dia menyuarakan suara rakyat untuk menolak beban pajak yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang diwajibkan oleh Raja Henry ketiga pada masa itu. Sehingga dengan perlawanan ini, Raja akhirnya mengandalkan kekuasaannya sebagai pemimpin wilayah, sehingga akhirnya dia menangkap imam atau pastor Edmundus, sudah jadi uskup Edmund, untuk kemudian diasingkan ke wilayah pengasingan. Sampai akhirnya dia mengalami kematian di wilayah pengasingan. Namanya sudah diasingkan berarti pasti hidupnya tidak enak, tidak menyenangkan lah, sudah di pengasingan. Sehingga dia mengalami kematian di wilayah pengasingan akibat dia bertentangan atau berani menyuarakan suara rakyat untuk melawan penguasa atau melawan raja pada masa itu. Sehingga dia menunjukkan semangat bagaimana dia peduli terhadap orang-orang miskin, kepada rakyat, sekalipun dia harus bertentangan atau melawan pengaruh dari pemerintah, penguasa pada waktu itu. Tetapi semuanya itu dilakoni dengan berani untuk berada
memihak masyarakat kecil sekalipun dia berhadapan dengan kekuasaan raja, dan dampaknya adalah bahwa ia akhirnya diasingkan sampai mengalami kematian di tahun 1240. Sampai kemudian dia mendapat gelar sebagai santo. Ini kisah hidup dari Santo Edmundus. Dan nama lengkapnya Edmundus Rich. Edmundus Rich. Ya, kalau artinya sih kaya ya. Kaya. Tapi justru dari dia punya cara hidup ya kita bisa lihat seperti tadi. Iya. Kaya secara rohani, kaya akan kasih. Kita tanya dulu yang ke depan. Apa yang Mbak ketahui Mbak kalau dari Cerita tentang Santo Edmundus tadi. Ya, tentang gereja Canterbury ya. Iya. Pada waktu itu kan rajanya Henry kedua. Nah, sekarang yang saya akan ceritakan itu Henry ke-8. Nah, pada tahun 1537 ya. Waktu itu kan habis reformasi, kemudian timbul Protestan. Nah, kemudian raja tadi mendirikan gereja Anglikan. Iya. Nah, sampai sekarang Canterbury itu Anglikan ya, Rom. Sekarang Anglikan. Nah, itu Henry ke-8 waktu itu kan dia dia kan beristri ya, Katarina Aragon. Terus ingin mencerai, kemudian kawin dengan Anna Boleyn ya. Lalu tidak diperbolehkan oleh Gereja. Kemudian lalu memisahkan diri sampai sekarang ini. Nah, Canterbury sampai sekarang gedungnya saya lihat fotonya itu bagus sekali. Sekarang menjadi cagar budaya oleh UNESCO itu. Bagus. Mungkin nanti juga katedral dan pasar mungkin juga akan. Jadi ini cagar budaya. Nah, kalau saya mau tanya, waktu itu kan Henry kedua kan minta pajak kepada keuskupan. Apakah keuskupan sekarang masih dimintai pajak juga dari pemerintah? Baik, itu sebenarnya Henry ketiga, Mbah Henry ketiga, Raja Henry ketiga, ya. Dalam kaitan waktu itu, karena pada zaman itu bisa dipahami bahwa masih menganut sistem kerajaan. Memang sekalipun sekarang Inggris tetap memiliki sistem kerajaan, tapi yang berkuasa adalah pemerintah sebagai negara. Kalau mau tanya zaman sekarang ini dengan di keuskupan, ya saya tidak tahu, saya tidak tugas di keuskupannya, saya sekarang tugas di seminari. Jadi saya tidak tahu apakah masih pajak kepada pemerintah. Cuma kalau gereja biasanya untuk soal pajak, gereja itu dianggap sebagai yang berkaitan dengan agama, ataupun pajak itu kan biasanya diberikan kepada yang profit, yang punya keuntungan. Gereja sebagai bidang agama dianggap tidak memiliki keuntungan, tidak mengejar keuntungan, sehingga kalau yang tidak keuntungan kan tidak kena pajak. Kembali ke Santo Edmundus tadi, Romo. Ya. Mungkin untuk ini ada butir kata mutiara ya dari Santo Edmundus. Iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Perbuatan kita adalah cerminan dari sejauh mana kita percaya. Berarti hampir semua santo yang mengajarkan memang kita harus punya iman yang lebih, untuk iman Kristus yang selalu mungkin yang tadi kita amalkan, untuk pernah kemarin kita bicarakan itu kita amalkan, dan kita harus lakukan hanya iman tanpa ya seperti tadi ya, tanpa perbuatan adalah mati ya. Itu dalam terang kata-kata Santo Yakobus. Dalam hal ini yang Santo Yakobus muda dalam surat Rasul Yakobus itu ada kata-kata iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga ini kemudian dalam terang ini orang-orang kudus dari zaman ke zaman mereka juga meyakini ini bahwa iman akan Kristus itu memang perlu diwujudkan dalam tindakan. Sehingga apa yang dibuat oleh Santo Edmundus ini, dia memiliki iman keyakinan kepada Tuhan, dan itu dia tunjukkan ketika dia menjabat sebagai pemimpin, katakanlah uskup Canterbury waktu itu, dan menghadapi tantangan berupa titah dari raja yang harus membayar pajak kepada umatnya pada waktu itu dengan begitu besar, ya dia menunjukkan bahwa dia harus berada pada pihak orang-orang yang lemah, di mana orang-orang yang dituntut untuk untuk membayar pajak yang besar itu. Sehingga ini sebagaimana yang tadi Mas Gendon sampaikan, memang
diteruskan oleh setiap orang beriman untuk memiliki keyakinan bahwa memang perlu ada perbuatan atau dalam bahasa Latin itu disampaikan ora et labora, berdoalah dan bekerjalah. Jadi, bahwa berdoa dalam kaitan iman, tapi kita tunjukkan dengan karya, dengan tindakan kita. Bekerja bukan dalam arti bahwa kita memiliki pekerjaan ini, tapi bekerja dalam arti berkarya, berbuat, bertindak. Baik, apa yang dibuat oleh Santo Edmundus, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, kita bisa belajar keteladanan tentang bagaimana kita memiliki keberpihakan terhadap orang-orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan. Kadang-kadang juga membutuhkan bantuan itu bukan cuma orang miskin saja ya. Namanya kan membutuhkan orang kaya juga ada bantuan. Mungkin dengan cara yang lain, bukan material sih. Ada juga membutuhkan bantuan. Jadi sebenarnya ada ajakan untuk memberikan bantuan, karena apa yang dibuat oleh Santo Edmundus adalah ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang waktu itu ditindas dengan pajak yang besar. Jadi kita boleh belajar tentang bagaimana kita juga terpanggil untuk membantu. Gerakan untuk saling membantu, saling menolong adalah ajakan yang berlaku universal. Bukan cuma dalam ajaran iman diajarkan itu, tetapi ini juga kaidah dari nenek moyang kita, meskipun kadang orang-orang dulu yang belum beragama, mereka juga memberikan ajaran tentang saling membantu. Apalagi dalam konteks iman, ini kita perkuat dengan apa yang kita terima sebagai ajaran iman untuk membawa tindakan saling membantu. Selain itu juga kekuatan iman, keyakinan akan penyelenggara Tuhan itu juga menjadi kekuatan ya. Dimana ketika dia berada dalam situasi pengasingan, pembuangan, tentu satu-satunya harapan dan kekuatan dia adalah Tuhan sendiri. Bahwa dalam pembuangan, bahwa dia diasingkan di tempat yang katakanlah di penjara ya, dan diasingkan ya, dengan kata lain di penjara dia. Ya di penjara, tentu satu-satunya kekuatan yang dia bisa andalkan adalah Tuhan. Sehingga pegangan akan keyakinan, akan kepercayaan, akan harapan dengan bantuan Tuhan itu kiranya juga menjadi inspirasi untuk kita bawa. Di tengah situasi apa yang kita alami, harapan, pegangan akan rencana dan kekuatan Tuhan kiranya itu menjadi kekuatan untuk kita. Amin. Begitu. Ya. Mbak, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Gini Romo, zaman dulu itu kok ada uskup, ada imam yang dibuang. Tapi kalau sekarang kok nggak ada Romo. Kalau sekarang mungkin ya ditugaskan Mbak, bukan dibuang, ditugaskan. Zaman dulu kan Mbah ada kayak ada perselisihan antara gereja sebagai dalam kaitan bidang agama dengan pemerintahan sebagai penguasa. Sehingga penguasa mereka menunjukkan bahwa ya kami lebih berkuasa. Iya, betul. Ketika gereja sebagai bidang agama dengan paus atau dengan imam ataupun dengan uskup sebagai wakilnya yang tampil, ya penguasa pasti akan menindas atau dengan cara menunjukkan kekuasaan powernya kepada para uskup atau para paus, sehingga mereka akan diasingkan, bahkan kemudian ada juga yang mengalami kemartiran dengan dibunuh. Begitu ya. Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang kan enggak. Ya. Negara atau wilayah itu kan mereka membawahi, gereja sebagai bagian dengan agama-agama yang lain berada di bawah perlindungan negara. Beda masa, beda Sudah, agama. iya, beda masa, beda kesulitannya. Ya, sehubungan dengan pertanyaan dari Mas Gendon tadi, orang kudus yang bukan santo santa itu ada nggak? Ada. Orang kudus tapi bukan beata loh, bukan beata. Ada orang kudus. Orang kudus itu bisa dibedakan dari orang kudus yang punya gelar. Yang punya gelar artinya mereka sudah melewati penyelidikan, penelitian dari tingkat kepausan, kemudian melewati proses yang namanya beatifikasi untuk menggelari dia sebagai beata atau beata, dan melewati proses kanonisasi untuk menggelari seseorang sebagai santo atau santa. Ya, itu harus melewati proses untuk dua ini. Tetapi kalau mau menanyakan orang kudus pasti ada. Orang kudus, bahkan zaman sekarang juga banyak sekali orang kudus. Paus kita ya kita bisa melihat, kita sebut saja deh Bapa Suci. Paus kita panggil juga Bapa Suci ya. Dengan sendirinya suci kudus, Bapa yang kudus ya. Sehingga sekalipun
gelar itu belum diberikan, disematkan kepada orang melalui sebuah peristiwa penelitian ataupun ini, tetapi hidup menjadi orang yang kudus itu ada dari waktu ke waktu, selalu ada. Bahkan zaman sekarang orang yang masih hidup juga kita bisa temukan orang-orang yang kita tahu, kita kenal, dia punya cara hidup saleh, kita bisa bilang dia orang yang kudus, orang yang suci. Sekalipun untuk gelarnya sebagai diakui dan dicatat resmi sebagai orang kudus dalam gereja, yang itu lewati proses. Tapi untuk menjadi orang yang kudus, ya banyak sekali orang yang kudus ya. Yang bisa kita teladani. Yang bisa kita teladani. Dikit lagi Romo. Perbedaan martir, santo, beatu. Martir itu cara bagaimana orang itu meninggal. Dia meninggal sebagai martir, artinya dia mengalami, dia dibunuh. Meninggalnya karena dibunuh. Dibunuh. Perang gitu atau dianiaya. Ya termasuk kalau perang dia dibunuh ya dia jadi martir karena perang. Martir. Sedangkan orang kudus ya gelar untuk semua yang memiliki kekudusan. Hanya cuma dia meninggalnya bukan dibunuh, dia meninggal normal karena usia atau karena sakit. Mas Gendon ingin jadi martir. Hampir mau. Ya karena waktu ya Mbak. Ya Romo. Mungkin yang nggak bisa mungkin kita lanjutkan lagi. Mungkin kedepannya bisa kita lanjutkan di lain waktu pembahasan santo yang lain. Silakan. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari waktu ke waktu kami ditunjukkan teladan oleh orang-orang kudus untuk boleh senantiasa mengimani, percaya akan seluruh penyelenggaran dan berkat-Mu. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh belajar dari semangat, contoh dan teladan hidup dari Uskup Canterbury Santo Edmundus. Melalui teladan hidupnya, ia telah menunjukkan bagaimana sikap kepedulian, keprihatinan, berbela rasa untuk membantu orang-orang yang miskin dan sederhana. Sikap untuk berpasrah dan berpegang pada penyelenggaraan sebagai kekuatan iman menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kami. Semoga teladan hidupnya ini boleh kami perjuangkan juga dalam kehidupan kami dengan situasi, tantangan, dan kesulitan di zaman kami yang sekalipun berbeda, tetapi ada hal-hal tertentu yang bisa kami petik, kami pelajari dari pengalaman Santo Edmundus. Dampingilah kami selalu ya Tuhan dengan rahmat dan berkat-Mu yang kami yakini sebagai sumber kekuatan untuk pengalaman hidup kami di dunia ini. Nama-Mu ya Kudus ya Tuhan kami puji kini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan Bersamamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Edmundus, doakanlah kami. Sama-sama, terima kasih juga. Mbah, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Pastinya di acara yang sama. Di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini.